Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti sekarang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan cara selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi biologi kelas 11 yaitu sistem ekskresi pada manusia. Dalam tubuh kita ada sesuatu yang kita masukkan, yaitu berupa makanan dan oksigen. Dan ada sesuatu yang kita keluarkan, yaitu berupa keringat dan urea. Nah, organ yang berperan dalam sistem ekskresi dalam tubuh kita yaitu hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Sistem ekskresi dalam tubuh kita ini yaitu bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh atau akan berbahaya jika disimpan di dalam tubuh kita. Untuk memahami materi ini, marilah kita simak slide PowerPoint berikut. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang akan disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring hingga 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor memasuki ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh air dan molekul larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus antara lain air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh darah sampai di lengkung Henle di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi air, NaCl, ion karbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Mekanisme kerja hati sebagai organ ekskresi adalah sebagai berikut. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak dalam rongga perut, sebelah kanan tepatnya di bawah diafragma. Hati juga termasuk organ ekskresi karena hati berperan dalam membuang riat racun. Hati juga mengeluarkan zat warna empedu yang berwarna kuning kehijauan. Pigmen empedu terdiri atas biliverdin dan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain, sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar.
Di dalam maksud besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Empedu membantu pemecahan lemak di dalam usus halus dan mengemulsi lemak dengan kelenjar lipase dari pankreas. Hati menghasilkan sekitar 1 liter empedu setiap hari. Empedu yang terbentuk di hati akan mengalir melalui saluran ke kantung kemih. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang secara terus-menerus disekresikan oleh sel hati sampai diperlukan oleh duodenum. Demikian video pembelajaran tentang sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.